Salam, sahabat dalam kasih. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas siapa sebenarnya Melkisedek yang tercatat dalam kitab Kejadian. Dan kita sampai pada pemahaman bahwa dia adalah Sem, putra Nuh. Nah, kali ini kita akan menyelami lebih dalam lagi mengenai keimamatan Melkisedek. Tetapi dari sudut pandang kitab Ibrani, khususnya pasal 7 ayat 1 sampai ke 3, mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah pemahaman bahwa Melkisedek adalah Sem ini tidak bertentangan dengan apa yang ditulis di kitab Ibrani? Mari kita bedah bersama-sama. Kitab Ibrani 7 ayat 1 sampai 3 menulis begini. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertomitama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ayat 3 ini yang seringkali membuat kita bingung. Tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, tidak berawal, dan tidak berkesudahan. Apakah ini berarti Melkisedek adalah sosok mistis atau malaikat? Tunggu dulu. Kita perlu memahami konteksnya. Surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi Kristen. Di abad pertama, mereka berada di bawah tekanan dari komunitas Yahudi yang masih berpegang teguh pada hukum Taurat dan sistem keimamatan Lui. Penulis Ibrani ingin menunjukkan bahwa Yesus Kristus dan keimamatannya jauh lebih unggul dan bersifat kekal. Tidak seperti keimamatan Lui yang sementara. Untuk menjelaskan hal ini, penulis Ibrani menggunakan Melkisedek sebagai sebuah tipologi atau gambaran dari Kristus. Kunci untuk memahami ayat 3 ini bisa kita temukan dalam terjemahan kuno Alkitab Pesit. Di sana tertulis, baik ayahnya maupun ibunya tidak tertulis dalam silsilah, dan tidak awal hari herennya maupun akhir hidupnya. Jadi, frasa tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah itu bukan berarti dia muncul begitu saja dari ketiadaan. Artinya, silsilahnya sebagai imam tidak tercatat dalam tradisi keimamatan Lui. Ini sangat penting. Keimamatan Lui itu berdasarkan garis keturunan, harus dari suku Loe. Sedangkan Melkisedek, keimamannya tidak didasarkan pada silsilah, melainkan pada pengurapan langsung dari Allah. Disinilah letak keindahan tipologinya. Penulis Ibrani menghubungkan Melkisedek dengan Yesus Kristus. Pertama, Melkisedek adalah raja sekaligus imam. Dalam Perjanjian Lama, dua jabatan ini hampir selalu terpisah, tapi Melkisedek memegangnya. Sama seperti Yesus, yang adalah raja segala raja sekaligus imam besar agung kita. Kedua, keimamatannya tidak berdasarkan silsilah Lui. Alkitab tidak mencatat silsilah keimamatan Melkisedek untuk menekankan bahwa kebesarannya bukan karena keturunan. Ini paralel dengan Yesus. Yesus bukan dari suku Loe, melainkan dari suku Yehuda. Keimamatannya bukan karena warisan, tetapi berdasarkan ketetapan Allah menurut peraturan Melkisedek. Ketiga, keimamatannya bersifat kekal. Karena catatan Alkitab tidak menyebutkan kapan Melkisedek lahir atau meninggal. Ini menjadi simbol keimamatan yang tidak berakhir. Ini menunjuk langsung kepada Yesus Kristus, Sang Imam Besar kita yang hidup dan melayani untuk selama-lamanya. Jadi, teman-teman, pemahaman Ibrani 7 ini tidak bertentangan dengan fakta bahwa Melkisedek adalah seorang tokoh sejarah, yaitu Sem Hustru. Penulis Ibrani memakai detail-detail yang sengaja tidak dicatat dalam kitab Kejadian
untuk membangun sebuah argumen teologisis yang kuat tentang keunggulan Kristus. Melkisedek adalah bayangan, sedangkan Kristus adalah wujud nyatanya. Dengan memahami ini, iman kita semakin diteguhkan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang Allah sediakan. Dia adalah Raja yang memerintah dengan keadilan dan kebenaran, sekaligus Imam besar yang penuh belas kasihan yang membawa kita ke hadirat Allah. Mari kita terus hidup dalam iman kepadanya dan menikmati setiap berkat yang telah Dia sediakan bagi kita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika pembahasan ini memberkati Anda, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan video ini, dan tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar. Tentu saja, subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.